gas terus gitu. Kita review lagi Mas. Mungkin ada yang pernah lihat ini, kembarannya banyak ya Mas, termasuk Red Shark kemarin juga warnanya hampir sama seperti ini. Secara spesifikasi kita akan review dulu. Dan ada yang tahu ini produk dari mana? Oh, mungkin sebagian sudah tahu ya, karena ini juga tidak termasuk baru juga. Daihan. Logo Daihan, kok ada tulisan logo ya? Ini yang seri Jibaku ukuran 300. Di toko Mitra Nelayan ready harga 160.000. Secara sekilas di iklannya tertulis spesifikasinya ini medium ke hard Mas, ruas pendek. Kita akan review dulu Mas seperti apa. Daihan Jibaku. Penampilan secara keseluruhannya seperti ini Mas. Ini produk dari Daihan logo yang seri Jibaku ukuran 300. 300 wis gede semene Mas, naik sing 540 kaya ngopo. Dari sisi bagian belakang ini polos Mas. Kalau kita lihat secara desain hampir sama kurang lebih seperti si lincah Mas. Ini tutup bagian bawahnya ini sudah logam, dan di bagian pangkal ruas bawahnya ini ada konektor besinya Mas. Sampai ke bagian atas ini catnya semua glossy dengan motif garis melingkar. Nah ini logo Daihan seri Jibaku yang ukuran 300. Sampai ke bagian atas ini semua warnanya merah hati, dan tutup atasnya ini plastik dilapisi dengan logam di bagian luarnya. Susunan ruas nampak belakang ini rapi Mas, karena ini masuk kategori ruas pendek. Jadi pas untuk melipir-melipir, dan ini ruasnya lumayan tebal Mas. Ini untuk kelas melipir ya melipir tapi versi geradak ini ya. Dari sisi depan susunan ruasnya seperti ini. Untuk kelas ruas pendek ini termasuk kurang rapat Mas. Ya, dari ruas ke 23 dan 34 ini jarak diameter ruasnya lumayan longgar. Untuk kelas ruas pendek loh Mas. Kalau ruas panjang ya termasuk rapat semen. Tapi ini kan ruasnya pendek. Nah, ini yang saya katakan tadi. Yang di bagian pangkal ruasnya ini ada konektor besi kuningannya Mas. Nah ini. Kita akan timbang dulu berapakah beratnya Daihan Jibaku ukuran 300. Salah. Kita timbang dulu. Kayaknya abot ini Mas. Tuh 134, padahal ini hanya di ukuran 300 Mas. Cuman secara sekilas tadi memang kita lihat ruasnya lumayan tebal. Jadi rekomendasi mungkin ruas tebal, ruas pendek, yang ruasnya tebal selain Gamaru Red Shark ya ini Daihan Jibaku. Untuk panjang tertutupnya kita akan ukur. Nah ini 42 cm Mas. 42 cm, jadi masih tetap masuk kategori ruas pendek. Untuk diameter pangkalnya ini ukuran 300 loh Mas. Tapi termasuk gede Mas. Kalau sekelas silincah dan rapid 300-nya kecil. Apalagi yang lunjar padi. Cuma memang secara spek mungkin beda peruntukan. Mereka untuk microfishing, ini untuk kelas-kelas ikan sedang ke besar. 00 ini tuh 23,8 Mas. Meskipun secara sekilas kita pegang masih lumayan nyaman lah ya, di ukuran sekitar 23 mili. Cuma untuk kelas ukuran 300 ini lumayan gede Mas, karena rata-rata ruas pendek di 300 masih kecil lah, si lincah pun tidak sebesar ini. Di bagian depannya sini 18,9 ya. Untuk beratnya tadi sudah, sekarang kita akan cek ruasnya Mas, ada berapa ruas kah. Ini sudah logam, kita akan hitung yang ukuran 300. Ketinggalan satu. Nah ini semua ruas bisa keluar Mas. Jadi kalau secara sekilas motif ruasnya ini mirip seperti yang kemarin sudah kita review, Oregon Toscana. Cuma ini jauh lebih tebal Mas. Daihan Jibaku. Wandel iki lho. Semene wandele nanti kita ukur Mas. Seberapa tebal kok koyone kandel banget iki.
Piro kandel iki. Kalau jadinya berat ya mungkin cara wong Jawa ngarani ya memper, karena memang tebal. Dan ini panjang masing-masing ruas kurang lebih sama Mas, dari ruas pangkal sampai ke ruas ujung. Nah ini kelihatan ya Mas, nih panjang masing-masing ruasnya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ruas di panjang 300 cm. 3 meter. Ini secara ruas ya, mirip seperti Toscana kemarin ya Mas yang kita review. Ini masih karbon komposit, tapi ini lumayan halus Mas. Nah ini, jadi serat-serat putihnya tidak begitu kurang, ya masih lumayan rajin lah. Seperti ini posisi ruasnya Mas, karbon komposit. Warnanya seperti ini, sampai ke bagian ujung ini semua polos, glossy Mas, hitam keabu-abuan. Untuk ketebalan ruasnya seperti ini Mas, ya nampak tebal dah. Dan ini masih karbon komposit. Kalau motifnya ini sama spiral tapi glossy, warnanya hitam keabu-abuan. Kalau dari depan nampaknya seperti ini, wah kurang jelas ya Mas, tapi lumayan lah. Ini setiap ujung ruasnya ini nirus, jadi rotok tipis di bagian ujung ruasnya. Ini warnanya hitam keabu-abuan, glossy, polos semua dari pangkal sampai ke ujung. Sekarang kita akan ukurkan diameternya dulu Mas, diameter ujungnya dulu ya. Oh ujungnya enggak bisa ya, kita ukur dari sini. Ini 00, diameter pertama 1,4, ujungnya sini 0,8 mili. Untuk ruas keduanya, diameter pangkalnya ini 3,5 mili, diameter ujungnya sini 2,1 mili. Oke. Untuk ruas ketiganya 5,8 pangkal, ujungnya 4,2 mili. Oke, sekarang ruas keempatnya 7,5 mili, ruas kedepan bagian depannya 6,4 mili. Mungkin bagi yang cari kanibalan, kalau red sharpnya jenengannya patah, mungkin bisa disesuaikan dengan ruas ini, barangkali sama, barangkali loh Mas. Oke. Ini ruas ke 2, 3, 4, 5, 9,5 bagian pangkal, ujungnya ini 8,4 mili. Oke, ruas ke-6-nya 11,6, ujungnya 10,6. Ini ruas ke-6-nya. Sekarang ruas ke-7-nya, bagian pangkal 13,7, ujungnya 12,6. 7-nya 15,3 mili, ujungnya sini 15,0. Ruas ke-8-nya 17,5 mili, ujungnya 16,4. Untuk ketebalannya kita mulai lagi di ruas kedua dari ujung. Kita coba cek 0,5, lumayan kandel ini Mas. Wah, ujungnya ini tidak bisa dicek nih. Iya ngeceknya. Wah, tidak bisa ujungnya Mas. Oke, kita sambung ruas ketiganya aja. Ruas ketiga tebalnya di bagian pangkal 0,7, bagian depannya 0,4. Ruas keempatnya 0,7 mili, ujungnya 0,5. Kuandel-kuandel ini Mas. Ini 0,6 bagian pangkal, ruas ke-5-nya, ujungnya 0,5 mili Mas. Mantap ini. 0,7 ruas ke-6, 0,8 malahan tuh, ujungnya 0,5
5 mili. Ini ruas lumayan tebal semua mas. Satu lagi ya, kalau sama ya berarti sama. 0,6, ujungnya 0,5 mas. Ini ruas pendek paling tebal yang pernah ada mas. Kalau ruas panjangnya yang kemarin sudah kita review, yang Gamaru Specialized itu yang kemarin sudah kita review, itu lumayan tebal. Masuk ruasnya sak mili mas, kurang sangar ya. Oke, selanjutnya kita akan cek action plus test bendingnya seperti apa mas. Ruas tebal itu bendingnya seperti apa, kita cek mas. Oke, tiba saatnya sekarang kita akan tes actionnya mas. Daihan Jibaku, yuk rose kandele kayak ngono ki actionnya seperti apa. Dan nanti kita akan coba tes angkat beban, kita cek bendingnya mas. Mungkin kalau ini ya menurut saya sih sekelas dengan Red Shark atau Carang. Oh, kakunya bener mas. Dan ini kalau untuk microfishing nggak cocok kekakunan. Kalau untuk ikan ukuran sedang sampai ke besar cocok. Cuma secara rasa masih enak seperti Red Shark. Jadi karena mungkin ini tebal dan karbonnya komposit. Kalau Red Shark kan mungkin kandungan karbonnya jauh lebih banyak mas. Actionnya seperti ini. Ini dari belakang. Ini kelihatan ya mas. Kakunya lumayan lah, lumayan kaku. Nah seperti ini. Kita cek pusat bebannya mas. Kalau enaknya sih ya lumayan enak sih, tapi kalau dengan silincah masih lebih enak silincah. Pusat bebannya ada di ruas ketiga pangkal. Oke. Kalau untuk kakunya ya seperti ini. Jadi pusat gerakannya malah justru berada di tengah, di bagian ujung itu kaku. Oke. Untuk bendingnya kita akan coba tes angkat beban di 252 gram mas. Kita pasang dulu bebannya. Oke, kita akan coba angkat. Ini 252 gram cuma melengkung segini saja mas. Kelihatan ya mas. Ini sampai ke ruas 1, 2, 3, 4, 5. Ruas kelima dan keenam. Keenam ikut melengkung tapi sedikit. Oke, kelihatan lengkungannya dari belakang seperti ini. Nah, kelihatan mas. Mantap ya. Ini 252 gram loh mas. Oke cukup. Sekarang kita akan cek panjang reelnya. Ukuran 300 apakah benar ada 3 meter atau kurang atau lebih. Panjang reelnya berapa mas? Kita tes sampai ke ujung sini. Kebablasan. Wah, kalau ini real mas. Ini bentar. 300 lebih mas. Hampir 310. Oh, sampai ujung tali 310. Sampai ujung tali tapi ya. Baik, saya rasa cukup mas untuk review hari ini. Ini Jibaku, produk dari Daihan. 160.000 di ukuran 300. Kalau menurut saya ya harganya masih lumayan terasa mahal sih ya mas. Karena kalau dibandingkan dengan yang sekelas sama-sama ruas pendek di ukuran 300 seperti rawit itu, terus Toscana itu jauh lebih murah dibanding Daihan. Cuma kalau dari sisi kualitas, dari spek tadi kita sudah lihat, memang ini jauh lebih kaku mas. Untuk bendingnya juga oke, untuk actionnya juga lumayan oke, dan ruasnya tebal. Jadi memang ya beberapa kali saya katakan ada harga pasti ada kualitas. Jadi perbedaannya pasti terasa dan ada. Jarang yang harganya beda terus kualitasnya sama persis, itu jarang. Pasti ada perbedaan meskipun itu hanya sedikit. Oke, itu saja yang bisa saya review, bisa saya sampaikan hari ini. Kalau mungkin ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, sehat selalu, lancar rezeki. Mantap mas, Daihan Jibaku, monggo ready mas.